kasih MC, yang saya hormati Bapak Kepala BKN, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala BKN, yang saya hormati Ibu Bapak JPT Madya BKN, yang saya hormati pula Ibu Bapak Kepala Biro SDM, Kepala Biro SDM dan Organisasi Kementerian Lembaga, Kepala Biro Kepala BKD, BKPP, dan ataupun BKP SDM pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, atau yang mewakili dan seluruh peserta kegiatan BKN Menyapa pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kesekian kalinya kami akan menyampaikan hal terkait dengan penataan tenaga non-ASN, dalam hal ini melalui pengadaan calon ASN tahun 2024. Slide. Refresh kembali Bapak Ibu sekalian bahwa pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2024 hampir mendekati selesai keseluruhannya, di mana untuk proses CPNS sudah relatif selesai 100%, kemudian untuk P3K tahap 1 prosesnya adalah sudah sampai dengan selesai, dan tinggal TMT terakhir paling lambat adalah 1 Oktober 2025. Dan relatif saat ini juga sudah mendekati selesai. Kemudian P3K tahap 2 sesuai jadwal saat ini harusnya sudah masuk pada pengusulan NIP dan penetapan pertimbangan teknis nomor induk atau penetapan nomor induk P3K. Namun demikian, dalam data yang ada di SIASN maupun SSC-ASN, masih banyak instansi yang peserta dinyatakan memenuhi alokasi kebutuhan atau lolos P3K, itu belum menyelesaikan pengisian DRH-nya. Padahal jadwal pengisian daftar riwayat hidup untuk P3K tahap 2 adalah 1 sampai dengan 31 Juli 2025. Dan harusnya mulai tanggal 1 Agustus sampai nanti tanggal 10 September adalah proses atau tahapan pengusulan nomor induk ke BKN. Lanjut slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari proses pelaksanaan pengadaan calon ASN tahun 2024, data-data yang dihasilkan dari proses itu untuk CPNS, formasi 248.321 dengan pelamar 3,5 juta, lulus CPNS 180 ribuan atau 73% dari jumlah formasi. Saat ini 99% dari 176.748 NIP yang sudah ditetapkan, jadi ada sekitar 3 ribuan yang belum selesai NIP-nya ataupun yang mengundurkan diri, sudah terbit SK 176.193 atau 99%. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa relatif proses pengangkatan CPNS sudah selesai. Ada kemungkinan instansi sudah menerbitkan SK namun belum update data di SIASN. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon segera diupdate. Kemudian untuk P3K, tahap 1 pelamarnya adalah 1,4 juta dengan formasi 1 juta dan sudah terbit pertek nomor induk sebanyak 585.739 dan sudah ditetapkan SK P3K-nya 509.808. Formasi atau tingkat terpenuhinya kebutuhan adalah 690.355 dari formasi 1.008.337. Kemudian untuk P3K tahap kedua, pelamarnya ada 1 juta lebih dan saat ini NIP yang sudah ditetapkan baru 19.875 dan SK masih sangat sedikit yaitu 2.175 dari pelamar yang mendapatkan alokasi P3K
penuh waktu sebanyak 185.869. Jadi masih jauh dari penyelesaiannya. Nah, dari 2 tahapan seleksi P3K tadi, total terpenuhinya formasi atau kebutuhan P3K adalah 876.224. Sehingga tingkat keterisian kebutuhan untuk P3K adalah 87%. Lanjut. Nah, secara rinci Bapak Ibu sekalian, untuk CPNS relatif tadi sudah saya sampaikan hampir 100% selesai, yaitu untuk SK-nya, Pertek dan SK-nya sudah 99% lebih. Nah, kemudian untuk P3K tahap 1 demikian juga, untuk Pertek NIP-nya sudah 97,63%, dari usul masuk ke BKN 599.958. Lanjut. Nah, untuk SK, CPNS sudah selesai 99,7%. Nah, untuk P3K-nya, ini untuk tahap 1, masih ada tersisa sekitar 13% per NIP yang belum diterbitkan SK-nya. Semoga ini bukan karena betul-betul belum ditetapkan SK-nya, namun karena belum diupdate di SI-ASN. Apapun itu, apabila belum ditetapkan SK-nya, mohon untuk segera ditetapkan. Dan apabila belum update datanya di SI-ASN, mohon untuk segera diupdate. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan fokus kepada penyelesaian seleksi P3K tahap kedua. Jadi Bapak Ibu sekalian, jumlah formasi seperti yang tadi saya sampaikan sebanyak 1.8.337 dan mendapatkan alokasi kebutuhan penuh waktu atau istilah sederhananya lolos ke P3K penuh waktu sebanyak 185.869. Sampai dengan hari kemarin, tanggal 19 Agustus 2025, dari 185.869 yang mendapatkan alokasi kebutuhan atau lolos ke P3K penuh waktu, baru 34.277 usul penetapan NIP yang masuk ke BKN. Jadi, secara persentase masih sangat kecil, yaitu 18,44%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini mohon menjadi perhatian kita bersama. Karena TMT P3K, baik itu tahap 1 maupun tahap 2, paling lambat 1 Oktober 2025. Usul masuk ke BKN paling lambat tanggal 10 September 2025. Waktu untuk usul masuk tinggal 20 hari, karena hari ini tanggal 20, dan batas akhir adalah 10 September, maka waktu untuk usul penetapan NIP P3K tinggal 20 hari lagi. Semakin cepat, semakin bagus. Sehingga proses untuk NIP-nya juga dengan cepat bisa kami selesaikan, dan SK pengangkatan P3K bisa segera ditetapkan, dan ujung akhirnya sangat manfaat yang diterima oleh para pelamar yang dinyatakan lolos P3K penuh waktu tepat waktu, yaitu mulai masuk kerja, mulai bertugas TMT 1 Oktober 2025. Sekali lagi mohon menjadi perhatian kita bersama, dukungan dari Bapak Ibu sekalian pengelola kepegawaian instansi untuk mempercepat usul masuk BKN, yaitu untuk penetapan nomor induk P3K khususnya yang tahap kedua. Mengingat usul masuk masih sangat sedikit, tentu saja realisasi pengangkatan berupa SK pengangkatan dibandingkan dengan peserta atau pelamar yang lolos P3K penuh waktu masih sangat sedikit. Persentase SK di tabel berikutnya adalah persentase SK terhadap pertimbangan teknis atau terhadap NIP yang sudah ditetapkan oleh BKN. Itu pun persentasenya masih sangat kecil, yaitu 10,94%.
Padahal persentase dari pelamar yang lolos dibandingkan dengan yang sudah diusulkan masih sangat sedikit. Maka kalau dibandingkan antara SK dengan persentase peserta yang lolos sangat sedikit sekali. Bahkan mungkin 1% saja belum ada. Waktunya tinggal 20 hari untuk usulnya dan mungkin tinggal 40 hari untuk penetapan SK pengangkatannya. Mohon sekali lagi, mari kita dorong untuk percepatan usul maupun pengangkatan P3K penuh waktu ini. Berikutnya, slide. Nah, tadi sudah kami singgung Bapak Ibu sekalian, data pertanggal 19 Agustus 2025 ini terkait dengan usul P3K tahap 1 maupun tahap 2 yang diawali dengan pengisian DRH dan kemudian submit usul oleh instansi ke BKN, masih terdapat 210 instansi yang belum sepenuhnya pelamar yang dinyatakan lolos P3K itu mengisi DRH. Jadi ada instansi pusat itu 30 instansi, kemudian daerah ada 180 instansi dengan pengelompokan 21 provinsi, kemudian 24 pemerintah kota dan 135 pemerintah kabupaten. Lanjut slide. Ini mengapa perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian? Karena pengisian DRH ini menjadi awal untuk pengusulan nomor induk P3K dan lanjut sampai dengan pengangkatan. Di waktu yang bersamaan, lanjut aja slide-nya. Di waktu yang bersamaan, Bapak Ibu sekalian, kita memulai untuk usulan kebutuhan, perencanaan kebutuhan untuk P3K paruh waktu. Jadi, pengisian DRH, kepastian pelamar yang dinyatakan memenuhi alokasi kebutuhan atau lolos P3K penuh waktu ini menjadi sangat penting untuk memastikan statusnya akan lanjut sebagai P3K penuh waktu atau mengundurkan diri atau TMS dan lain sebagainya. Karena kalau akan lanjut, maka kalau statusnya belum mengisi DRH, masih dianggap akan lanjut untuk P3K penuh waktu dan tidak mungkin bisa diusulkan untuk kebutuhan P3K paruh waktu. Jadi kalau ini penting untuk kepastiannya, apakah mereka-mereka yang belum isi daerah ini akan lanjut P3K-nya atau dianggap mengundurkan diri untuk P3K sehingga ada potensi mereka-mereka diusulkan untuk P3K paruh waktu. Alasan pengunduran diri banyak karena lokasi yang jauh akibat optimalisasi, karena kesehatan atau karena dan lain sebagainya. Nah, untuk yang meninggal dunia juga demikian, walaupun tidak akan mengganggu proses untuk P3K paruh waktu. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Di sisi lain, tenggat waktu untuk pengisian DRH itu sudah selesai di tanggal 31 Juli 2025. Dan untuk pengisian usulan penetapan kebutuhan P3K paruh waktu itu di tanggal 20 Agustus 2025. Batas akhirnya ini sesuai dengan surat Ibu Menpan RB tertanggal 8 Agustus 2025. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama. Rincian detail instansi yang pelamar atau yang lolos P3K belum mengisi DRH ada, nanti kami share ke seluruh instansi PIC yaitu Kanrek, Kakanrek, dan Direktur Pengadaan dan Mutasi akan menghubungi atau berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk memastikan apakah pelamar-pelamar atau peserta yang belum mengisi DRH ini lanjut atau tidak. Mungkin akan kami batasi waktunya dan nanti akan kita anggap sebagai APS atau dianggap mengundurkan diri. Dan apabila masih ada yang akan lanjut ternyata karena tertinggal dan lain sebagainya, instansi bisa mengajukan pembukaan kembali untuk pengisian DRH yang bersangkutan. Hal ini perlu kita pastikan untuk
agar usulan penetapan kebutuhan P3K paruh waktu dapat berjalan dengan baik dan potensi mereka yang tadinya lolos namun karena satu hal mengundurkan diri bisa diajukan menjadi P3K paruh waktu. Lanjut. Nah, data terakhir per tanggal 19 Agustus 2025, potensi P3K paruh waktu calon ASN tahun 2024 yaitu sebanyak 600 untuk tahap 1, 660.967 dan tahap 2 656.088 orang. Total potensi P3K paruh waktu 1,369 juta. Nah, urutannya sesuai dengan prioritas yaitu pelamar prioritas XTHK 2, tenaga non-ASN terdata dalam database BKN, kemudian tenaga non-ASN non-database yang bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terus-menerus dan masih bertugas, kemudian lulusan pendidikan profesi guru terdata di Kemendikdasmen. Urutan ini adalah urutan prioritas dan sesuai dengan surat Menpan RB tadi yang tertanggal 8 Agustus, maka R1, R2, R3, R3 itu wajib diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 20 2023, yaitu tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN wajib diselesaikan penataannya sampai dengan akhir Desember 2024. Nah, kemudian prioritas berikutnya bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu dengan memperhatikan kemampuan keuangan instansi maupun daerah. Lanjut, sampai dengan hari kemarin, dari potensi P3K paruh waktu yang sudah diusulkan oleh instansi sebanyak 722.152. Yang belum diusulkan ada 617.935 dan tidak diusulkan instansi sebanyak 29.660. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mengapa ada istilah belum diusulkan dan tidak diusulkan? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa dalam proses usulan penetapan kebutuhan P3K paruh waktu, instansi wajib mengusulkan akan yang diusulkan wajib diklik oleh instansi dan yang tidak diusulkan pun wajib diklik oleh instansi dan diberi catatan alasan mengapa tidak diusulkan. Nah, yang belum diusulkan itu belum sama sekali dilakukan apapun oleh instansi. Jadi belum jelas apakah ini diusulkan atau tidak diusulkan. Jadi nanti dalam SIASN data 1.369.747 total potensi P3K paruh waktu itu semuanya ada catatannya dan hanya akan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu diusulkan atau tidak diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Ada 125 instansi yang belum melakukan pengusulan penetapan kebutuhan P3K paruh waktu. Hari ini tanggal 20 Agustus 2025 adalah batas akhir pengusulan penetapan kebutuhan P3K paruh waktu sesuai dengan lampiran surat Menpan tanggal 8 Agustus 2025. Lanjut, slide. Ketentuan pengadaan P3K paruh waktu, Bapak Ibu sekalian, kami berulang kali menyampaikan bahwa P3K paruh waktu itu ASN dengan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah atau honor sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi. Jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu ada guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Kemudian dilaksanakan bagi sesuai yang prioritas tadi, slide sebelumnya, R1, R2, R3, R4, R5, itu sesuai prioritas, namun yang wajib adalah R1, R2, dan R3. Dan pengangkatan P3K paruh waktu itu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN
tahun 2024 sesuai dengan amanat Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, pengusulannya untuk penetapan kebutuhannya atau rincian kebutuhannya melalui layanan elektronik BKN dan sesuai dengan kebutuhan instansi dan ketersediaan anggaran. Lanjut. Nah, mekanisme pengusulan melalui SISN. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, usulan rincian kebutuhan P3K per waktu dilakukan oleh instansi melalui SISN fitur perencanaan kebutuhan, di mana SISN akan menampilkan seluruh data tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi calon ASN tahun 2024 untuk yang tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN, kemudian R2 pendataan, R3, R3B, dan R3T. Kemudian tenaga non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN, kemudian peserta PPPK JF Guru lulusan PPG atau R5. Itu datanya akan tampil semuanya di SIASN. Kemudian instansi melakukan pemetaan kebutuhan untuk P3K paruh waktu dengan meneliti atau melihat nama non-ASN-nya, mencakup nama non-ASN-nya, jabatan, kualifikasi pendidikan, kemudian unit penempatan. Dan jika mereka diusulkan, dipilih untuk diusulkan, jika tidak diusulkan, maka instansi wajib memilih alasannya. Alternatif alasan akan disiapkan dalam SISN. Baik bagi yang diusulkan maupun tidak diusulkan, instansi wajib atau PPK wajib menyampaikan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan tanda tangan elektronik. Jabatan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, lokasi kebutuhan untuk khusus JF Guru pada Dinas Pendidikan ini untuk memudahkan Dinas Pendidikan melakukan penempatan sesuai dengan lokasi yang dekat atau sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Kemudian demikian juga untuk tenaga kesehatan, formasinya atau lokasi kebutuhannya di Dinas Kesehatan. Kemudian setelah semua dilakukan oleh instansi termasuk SPTJM, kemudian instansi submit usul rincian kebutuhan dan Menpan akan menetapkan kebutuhan P3K paruh waktu per instansi. Selanjutnya, instansi mengumumkan di SISN dan juga di webnya masing-masing instansi, silakan dilanjutkan dengan pengisian DRH para peserta P3K paruh waktu. Setelah semuanya lengkap, instansi submit ke BKN dan BKN akan menetapkan nomor induk P3K paruh waktu. Prosesnya ini sebetulnya simpel karena datanya sudah lengkap rinci di SISN dan kita berharap proses pengangkatan P3K paruh waktu selesai bersamaan dengan P3K penuh waktu. Namun perkembangan sampai dengan hari ini kurang menggembirakan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, masih ada 123 instansi yang belum menyampaikan usulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu. Ini mohon segera dipastikan untuk usulannya, terutama prioritas-prioritas yang wajib sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dan Surat Menpan RB, baik Surat Nomor 16 maupun Surat tertanggal 8 Agustus 2025. Lanjut. Mungkin ini terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya highlight sekali lagi terkait pertama adalah percepatan penyelesaian pengangkatan P3K, terutama P3K tahap kedua, di mana usul masuk masih sangat kecil dibandingkan peserta yang mendapatkan alokasi kebutuhan atau lolos P3K. Ini PR bagi Bapak Ibu sekalian, tugas bagi Bapak Ibu sekalian pengelola kepegawaian instansi.
Tugas BKN berikutnya adalah segera menetapkan nomor induk P3K tersebut dan dilanjutkan oleh PPK instansi untuk melakukan pengangkatan, yaitu dengan menetapkan SK pengangkatan P3K. Kami berharap sebelum tanggal 20 September semuanya sudah selesai untuk P3K sampai dengan pengangkatan atau SK pengangkatan sebagai P3K. Sehingga para P3K hasil seleksi tahun 2024, baik tahap 1 maupun tahap kedua, seluruhnya sudah mulai bertugas paling lambat, sekali lagi, paling lambat terhitung mulai tanggal 1 Oktober tahun 2025. Apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu sekalian, instansi yang sudah menyelesaikan keseluruhan tahapan ini, baik CPNS maupun P3K, dan termasuk juga sudah mengajukan usulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu. Bagi instansi yang belum menyelesaikan, kami berharap bisa segera diselesaikan secepatnya. Apabila ada hambatan, silakan koordinasi dengan kami sesuai dengan arahan Bapak Kepala tadi, bisa melalui grup WA langsung yang ada dengan kami maupun dengan kantor regional BKN. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan kolaborasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Selanjutnya dari Kabupaten Bolang Mongondo Timur, dipersilakan untuk bertanya. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya agak teknis, mungkin langsung ke poinnya. Yang pertama, pada saat salah satu tahapan pengusulan dan pengangkatan P3K paruh waktu ialah pengumuman penetapan kebutuhan. Nah, setelah penetapan dari instansi, kemudian penetapan kebutuhan dari Menteri PNRB, instansi kemudian mengumumkan di pengumuman nanti itu sudah hanya misal Suaranya Miat, Pak. Suaranya nggak keluar. izin, apakah sudah kedengaran? Ya, sudah. Izin Pak. Yang kedua, sesuai dengan Kepmen 16 2025 pada diktum ke-19 kaitan dengan pemberian upah, gaji atau honorarium kepada P3K paruh waktu, di situ disampaikan bahwa paling sedikit sama dengan yang diterima pada saat menjadi tenaga non-ASN atau mengikuti dengan upah minimum di suatu wilayah dan atau menyesuaikan dengan kemampuan keuangan di instansi masing-masing. Yang menjadi pokok pertanyaan saya ialah ini agak teknis. Ketika misalnya kan kita tahu bersama khusus untuk jabatan teknis di mapping berdasarkan kualdik atau pendidikan yang dimiliki oleh peserta ada 4 jabatan teknis. Semisal dalam kualifikasi pendidikan yang sama, S1 diploma 4 di mana jabatannya penata layanan operasional, dalam satu unit kerja yang sama ataupun berbeda, instansi memberikan kebijakan ada pemberian honorarium atau gaji yang berbeda dikarenakan beban kerja dan risiko kerja yang berbeda. Apakah dimungkinkan seperti itu? Nominal gajinya berbeda di jabatan yang sama. Mungkin itu pertanyaan yang kedua. Dan terakhir, terima kasih untuk tim aplikasi di BKN sudah bekerja ekstra, kami tahu, untuk mengoptimalkan sistem CSN perencanaan agar bisa berjalan sesuai keinginan kita bersama. Dan mohon izin dapat dipertimbangkan untuk ada tambahan waktu, kalau bisa minimal 3 hari untuk instansi bisa mengusulkan di CSN perencanaan. Terima kasih. Bu dari Provinsi Maluku sudah jelas ya Bu ya? Siap Pak Deputi. Terima kasih. Satu boleh ya Pak? Tadi lupa. Boleh, silakan Bu, silakan. Terkait dengan kemarin itu kita memang sudah menyurat pada bulan 31 Juli 2025 terkait dengan permasalahan NIK. Pada saat pendaftaran ada salah satu tenaga honor itu dia mendaftar, tapi pakai NIK-nya itu pendaftaran NIK-nya beda dengan pada saat mendaftar. Nah mungkin Pak kira-kira bisa ada solusi Pak, atau kami sudah menyurat dari bulan 31 Juli 2025 untuk solusinya gitu Pak. Kira-kira bisa ada diperbaiki untuk NIK-nya itu sesuai dengan yang mendaftar NIK.
langsung Ya. jawab ya Pak. Sebentar, Pertanyaannya, mungkin saya perjelas Pak. oh iya, Jadi Ibu, mungkin saya Siap. perjelas pertanyaannya karena masih agak bingung. Yang bersangkutan saat mendaftar menggunakan nomor induk kependudukan yang berbeda dengan nomor induk kependudukan yang dia miliki sebenarnya. Iya. Saat Atau mendaftar bagaimana? siap. Iya, Pak. Kalau Pada itu saat sepertinya tidak mendaftar, mungkin karena siap. pasti akan terkoneksi dengan Dukcapil. Silakan Pak Deputi Sidiki. Ya, betul Pak Deputi Layanan. Sistem kita ini kan sebetulnya terkoneksi langsung dengan sistem database-nya Dukcapil, Bu Kaban. Jadi pada saat yang bersangkutan melakukan pendaftaran dengan menggunakan nomor induk kependudukan yang berbeda, sistem akan menggunakan nomor induk dan nomor kartu keluarga, maka sistem akan otomatis membaca data tersebut ke dalam database-nya Dukcapil. Kalau data itu kemudian ditemukan, confirm ditemukan di dalam database Dukcapil, maka akan bisa dilakukan pendaftaran. Hanya saja kalau saya tadi menangkap dari Bu Kaban, ada kemungkinan yang bersangkutan kemudian melakukan perbaikan nomor induk kependudukan. Sehingga nomor induk kependudukannya yang lama, dan itu memang terjadi beberapa kasus Pak Deputi. Jadi dulu waktu dilakukan pendataan di tahun 2022 itu menggunakan nomor induk kependudukannya berbeda dengan pada saat pelaksanaan seleksinya dilakukan. Nah, waktu itu kami sebetulnya sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman itu untuk bisa melakukan updating terhadap nomor induk kependudukan tadi. Nah, nomor induk kependudukan yang baru tersebut nanti tentu akan sama prosesnya kembali, sistem akan membaca ke dalam database kependudukan yang ada di Dukcapil. Kalau memang terregister nomor induk kependudukan tersebut, maka sistem akan bisa confirm dan pelamar bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, karena ini sudah seleksi, tentu harusnya yang bersangkutan tidak ada lagi isu terkait dengan nomor induk kependudukan, Bu Kaban. Karena yang bersangkutan kan sudah mengikuti seleksi. Kalau dia sudah mengikuti seleksi, misalnya yang bersangkutan tidak mendapatkan formasi P3K penuh waktu misalnya, datanya tentu sudah masuk di dalam data yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi Layanan sebanyak 1.300.000 itu. Itu Bu Kaban, Pak Wandri kami. Terima kasih. Baik, makasih Pak Deputi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi, terima kasih Bu Kaban. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Bolaang Mengundo, Sulawesi Utara. Jadi P3K paruh waktu diberikan istilahnya apa ya, kalau gaji seperti istilah formal penggajian CPNS atau P3K. Istilah yang digunakan dalam surat Menpan kalau tidak salah upah atau apa ya. Jadi minimal besarnya sama dengan yang diterima sebelum diangkat menjadi P3K atau minimal sama dengan upah yang diterima saat menjadi tenaga non-ASN. Nah, karena klausul seperti itu, potensi untuk berbeda besaran upahnya dengan jabatan yang sama dan di lokasi yang sama pun bisa kemungkinan terjadi. Misal contoh, tenaga non-ASN yang sudah bekerja misalnya 4 tahun di situ mungkin akan berbeda upahnya dengan tenaga non-ASN yang baru bekerja 2,5 tahun. Misalnya, loh, ini misalnya karena saya sendiri tidak berhadapan langsung dengan kondisi itu. Teman-teman di daerah, di instansi yang berhadapan langsung dengan kondisi itu. Namun potensi itu dimungkinkan ya. Syukur-syukur bisa disamakan, itu silahkan. Atau diformalkan, itu silahkan tergantung kepada kemampuan anggaran instansi masing-masing. Catatannya, sumber pembiayaan bagi P3K paruh waktu bukan dari belanja pegawai. Oke. Karena kalau dengan belanja pegawai, pasti akan membebani APBN, APBD di mana ada target maksimal 30% di tahun 2027. Demikian ya Pak, siapa tadi namanya dari Bolmon. Terima kasih. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari Kabupaten Sukamara atas nama Saiful mewakili Pak Kaban dari bidang pengadaan. Ada yang ingin kami sampaikan kepada Ibu narasumber. Pertama, kami
ingin menyampaikan usulan beberapa kepala OPD di tempat kami terkait status non-ASN aktif bekerja minimal 2 tahun, ikut tes CPNS namun tidak lulus. Nah, mereka mengusulkan agar diberlakukan sama seperti non-ASN database yang ikut tes CPNS tidak lulus, namun mereka bisa masuk kategori R3T. Nah, mereka yang non-ASN aktif bekerja ini yang tidak masuk database, tidak lulus tes CPNS juga ingin minta sama bisa dimasukkan dalam kategori R3T begitu Pak. Sebagaimana diktum keempat Kepmenpan 347, mereka kan sama-sama tenaga non-ASN. Nah, cuman mereka ini sama-sama tidak ikut seleksi P3K tapi ikut seleksi tes CPNS namun tidak lulus. Jadi intinya yang bukan database itu ingin juga minta diakomodir bisa diangkat ke paruh waktu dan masuk kategori R3T. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan lanjut. Kurang agak keras lagi, Pak. Oke, berdasarkan 37 tahun 2020 di situ disebutkan bahwa tenaga non-ASN atau teman-teman kita yang telah bekerja 2 tahun di instansi pemerintah itu diperbolehkan untuk mengikuti seleksi tahap 2. Nah, sekarang ketika kita akan fasilitasi pengusulan untuk menjadi paruh waktu, kan ada gajinya, Pak. Nah, mereka ini digaji melalui BLUT, melalui dana BOS, dan yang lain-lain. Nah, tidak kita anggarkan melalui APBD Kabupaten Pasaman, APBD-nya. Nah, ini bagaimana ini? Apakah di dalam paruh waktu nanti SK-nya bunyi gajinya itu boleh dari BLUT ataupun dari BOS? Nah, apabila kita bebankan lagi ke APBD, tentunya akan sangat memberatkan APBD pemerintah kabupaten. Demikian Pak, terima kasih. Baik Bapak. Berarti pertanyaannya terkait dengan gaji P3K paruh waktu ya Pak? Ya Pak, ya yang sukarela. Yang sukarela kan tidak kita gaji itu. Tapi dia bekerja 2 tahun, sudah 2 tahun bekerja di instansi pemerintah. Dia tidak digaji melalui APBD. Ada yang sukarela itu digaji melalui dana BOS, dana BLUT, dan juga yang lain. Nah, ini ketika kita akan mengusulkan paruh waktu kan ada gajinya ini. Gajinya kan minimal terima sebanyak yang itu SK-nya boleh disebutkan gajinya itu berasal dari BOS atau dari BLUT. Ini kita sedang fasilitasi, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas pendalamannya. Yang pertama dari Pak Saiful dari Sukamara ya, terkait dengan tenaga non-ASN yang sudah non-database yang sudah bekerja 5 tahun, ikut seleksi CPNS, tidak lolos, ingin statusnya disamakan dengan tenaga non-ASN yang non-database yang ikut seleksi P3K. Jadi potensi untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, kan gitu Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa pengangkatan P3K, baik itu P3K penuh maupun paruh waktu tahun 2024 itu adalah melaksanakan amanat Undang-Undang 20 tahun 2024, itu pertama. Yang kedua, saya menjadi bertanya Pak, ini tenaga non-ASN sudah bertugas 5 tahun, artinya sudah 2020 sudah mulai bertugas. Izin Pak, Ya, koreksi Pak. Tadi saya sampaikan hanya dia sudah masuk kategori yang tidak masuk database, tapi sudah masuk kategori minimal 2 tahun bekerja. Kalau 5 tahun izin oh tadi. bukan karena saya dengar tadi 5 tahun ya Pak ya. Jadi sudah lebih dari 2 tahun bekerja. Jadi setelah dilakukan pendataan tahun 2022. Jadi kalau 5 tahun saya bertanya mengapa tidak masuk database kan gitu kan. Itu. Oke, kalau kurang dari 5 tahun, lebih dari 2 tahun masuk akal kalau tidak masuk di database. Nah, Bapak, bahwa pengadaan calon ASN ketika yang bersangkutan sudah lebih dari 2 tahun kan ada pilihan CPNS ataukah P3K. Gitu ya, sudah diberi pilihan. Nah, ketika memilih CPNS ada resiko, yaitu yang bersangkutan tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu karena tidak masuk dalam database. Kalau tidak lolos
untuk seleksi CPNS gitu. Nah, ini kebijakan yang sampai hari ini aturannya demikian, Pak. Aspirasi tersebut layak untuk diperjuangkan atau disampaikan. Silakan saja berulang kali disampaikan, tapi kami selaku eksekutor kebijakan itu masih mengikuti kebijakan saat ini bahwa untuk P3K paruh waktu adalah R1. R1 itu adalah pelamar prioritas untuk PTHK 1. P3K, yaitu untuk tenaga pendidikan itu adalah guru yang lolos seleksi tahun 2021 kalau tidak salah, namun belum diangkat. Contoh dari Pandeglang kalau tidak salah ya. Banyak, ada banyak. Itu R1. Berapapun nilainya, sepanjang ada formasinya, yang bersangkutan wajib diangkat. Kemudian untuk tenaga kesehatan adalah bidan pendidik klinis yang lolos seleksi tahun 2023, kemudian oleh BKN di TMS-kan karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sebagai bidan. Nah, ini R1 untuk tenaga kesehatan. R2 itu ex-THK 2, ex tenaga honorer kategori 2. R3 adalah tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN hasil pendataan tahun 2022. Kemudian R4 adalah tenaga non-ASN yang sudah bekerja 2 tahun atau lebih di instansi dan saat ini masih bekerja dan mendaftar di instansinya tersebut. Kemudian R5 itu adalah guru yang lulusan BPG. Nah, ini prioritasnya adalah itu urutan prioritas untuk paruh waktu. Amanat undang-undang tenaga non-ASN yang non-database, artinya yang R1, R2, R3 itu wajib diangkat, diselesaikan tahun 2024, akhir Desember tahun 2024. Dan ini sudah lewat, prosesnya memang sudah dimulai sejak tahun lalu. Yang untuk sisanya, yang R4 itu dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila keuangan instansi atau daerah memungkinkan. Nah, ini dan catatan sekali lagi pengangkatan P3K paruh waktu hanya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN tahun 2024, bukan untuk tenaga non-ASN yang lain dan instansi dilarang untuk mengangkat tenaga non-ASN di luar itu. Demikian ya Pak, tapi aspirasi silahkan. Itu wajar untuk dikemukakan. Kemudian untuk pasaman, gaji P3K paruh waktu saat menjadi tenaga non-ASN, gajinya dari mana? Itu sebetulnya pertanyaan atau pemikiran sederhana. Besarnya berapa, itulah yang sebetulnya bisa dilanjutkan. Kalau APBD, rasa-rasanya tidak di surat Menpan, di Kepmenpan SE Menpan nomor 16 atau Kepmenpan 16 dan surat Menpan yang terakhir itu gajinya bukan dari belanja pegawai. Karena saya tahu Pasaman rasio belanja pegawai terhadap APBD-nya adalah sudah 53%. Jadi sudah cukup berat kalau sampai masuk ke belanja pegawai. Nah, bagaimana? Ya harus dicarikan pos-pos di luar belanja pegawai. Honor proyek, dan seterusnya. Sebagaimana sebelumnya yang bersangkutan sebelum diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bisa dibelanja jasa, belanja barang dan jasa, atau yang lainnya. Demikian Pak untuk yang gaji P3K paruh waktunya. Nah, ini memang perjuangan yang berat untuk Pasaman karena rasio belanja pegawainya sudah 53%. Ada 2 pilihan, belanja pegawainya dikurangi, mungkin Bapak Ibu dikurangi, atau PAD-nya dinaikkan kan gitu kan pilihannya gitu. Tapi kalau PAD dinaikkan ya bisa jadi yang jadi kena ini masyarakat, PBB naik misalnya gitu kan, menjadi berat. Semuanya pilihan menjadi berat, tapi itulah kondisi yang kita hadapi bersama, bukan hanya di Pasaman. Demikian Bapak untuk Pasaman. Kemudian BNN.